Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang teman-teman sangat familiar. Saham apakah ini? Saham ini adalah Astra International Tbk. Kenapa saya bahas Astra? Karena Astra akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2022. Berapa besaran dividennya, kemudian kapan jadwal lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk Astra International Tbk atau ASII. Untuk ASII sendiri, ini beritanya ya melalui investasi.kontan.co.id. Astra International atau ASI bagikan dividen interim sebesar atau senilai 3,56 triliun rupiah. Ini baru ya beritanya Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Kita cek beritanya, ASI memutuskan untuk menebar dividen interim senilai 3,56 triliun rupiah berdasarkan keputusan Dewan Direksi ya. Tanggal 29 September 2022. Dan berapa dividen yang akan diterima? Dividennya yaitu senilai dengan Rp88 per lembar saham. Jadi cukup clear ya, dividennya itu senilai dengan Rp88 per lembar saham. Kemudian kapan jadwalnya? Untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 11 Oktober 2022 untuk come date-nya. Sedangkan exit itu satu hari setelahnya yaitu tanggal 12 Oktober 2022. Sedangkan untuk pasar tunai come date-nya itu tanggal 13 Oktober 2022. Untuk exit jelas satu hari setelahnya yaitu tanggal 14 Oktober 2022. Untuk recording date-nya sendiri itu tanggal 13 Oktober 2022. Dan pembayarannya kapan? Pembayaran untuk dividen interim ini yaitu tanggal 31 Oktober 2022. Jadi kalau teman-teman masih punya saham ASI atau masih punya posisi di ASI sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 penutupan, maka teman-teman berhak atas dividen interimnya. Seperti itu. Sebagai informasi tambahan bahwa laba ASI ini melesat 105,77% secara year on year ya, secara tahunannya. Yaitu menjadi 18,17 triliun rupiah untuk semester pertama tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 itu senilai dengan 8,83 triliun rupiah. Jadi mengalami peningkatan cukup drastis seperti itu. Nah, kita kembali ke chartnya ya. Ini untuk ASI hari ini tanggal 4 Oktober 2022 mengalami kenaikan ya 1,51% ke level 6.725. Posisinya dia gap up ya. Kalau teman-teman cek penutupan kemarin itu di 6.625, sedangkan hari ini itu ditutup atau dibuka di level 6.725. Sebenarnya stagnan ya, opening sama dengan close ya, stagnan, tetapi karena dia gap up maka saham ASI ini mengalami kenaikan 1,51%, seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau teman-teman cek ini sudah confirm breakdown dari EMA 50-nya ya. EMA 50-nya di 6.825, 6.800-an. Sedangkan EMA 200-nya di sekitar 6.500-an ya, di area support sini, seperti itu. Kalau teman-teman cek, ketika dia koreksi volumenya ada ya. Tapi kenaikan hari ini volumenya relatif stagnan dibandingkan kemarin ya. Jadi
mengisyaratkan apa? Kalau teman-teman konfirmasi juga ke MACD, ini jelas mengarah ke bawah. Jadi apa? Mengindikasikan ada tekanan atau dorongan jual ya, atau tekanan jualnya masih cukup tinggi, sehingga saham ASI ini beberapa hari ke belakang mengalami koreksi. Nah, seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang untuk dapatkan dividen? Mungkin masih bisa untuk dapatkan dividen selama teman-teman bisa bisa hold sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022. Ya, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman cek secara trennya ya, ini dia sudah patah tren karena dia sudah break dari EMA 50. Kalau teman-teman cek di sini, ini EMA 50 masih mampu menahan pergerakannya, tetapi di sini sudah breakdown. Sekarang mencoba kembali untuk retest di atas EMA 50-nya. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry sekarang? Kalau menurut saya ada potensi, lebih baik teman-teman tunggu di sekitar 6.600-6.500 di area support ya. Support EMA 200 maupun support psikologis 6.500. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. Ini melalui Mirai ya. Mirai Asset itu ASII. Kalau teman-teman cek secara broker summary, ini jelas ada distribusi ya. Oleh AK ini distribusi. Kenapa? Kalau teman-teman cek ini 83 jualnya, sedangkan yang nampung dia cuma 10.000 lot. Jadi dia ada distribusi cukup masif. Sedangkan kalau asing, foreign-nya itu cenderungnya dalam 1 minggu ke belakang ini cenderung distribusi ya. Seperti itu. Ada akumulasi, tetapi dibandingkan dengan distribusinya ini cukup banyak distribusinya. Jadi ini menunjukkan bahwa tekanan asing mulai keluar dari saham ASII. Seperti itu. Nah, asing keluar dari saham ASI ini menunjukkan apa? Apakah saham ASI ini jelek? Tidak, belum tentu. Asing keluar karena saham ini bergejolak, kinerjanya turun, belum tentu. Tetapi mungkin time frame-nya asing itu berbeda. Mungkin dia sudah punya di daerah, let's say di daerah 5.000-an, baru profit taking di sekitar EMA 50-nya di sini, mungkin itu seperti itu. Jadi time frame-nya aja yang mungkin menurut saya berbeda. Nah, buat teman-teman yang belum punya saham ASII untuk tujuan investasi atau untuk hold jangka panjang, mungkin bisa pertimbangkan kalau seandainya dia masih tertahan di atas EMA 200 ya. Seperti itu. Kalau dia seandainya gagal bertahan di EMA 200-nya, menunjukkan dia sudah mulai patah tren, ada cenderung dia akan downtrend. Jadi kalau teman-teman entry pada waktu di daerah EMA ini dan patah, lebih baik teman-teman out dulu. Takutnya malah dibawa turun ke level 6.000-an, seperti itu. Jadi atau teman-teman bisa entry piramid ya. Jadi ketika dia disupport, teman-teman entry tapi jangan full power ya. Cenderungnya masih wait and see dulu, lihat apakah dia mampu. Kalau mampu, teman-teman bisa nambah muatan ketika dia breakout dari EMA 50. Atau dia seandainya breakdown, maka teman-teman bisa nambah muatan di support-support kuatnya, let's say di 6.000, itu bisa seperti itu. Dan kalau saya hitungkan ya, dividennya Rp88 per lembar saham dengan harga penutupan tanggal 4 Oktober 2022 ini setara dengan 1,3%. Seperti itu. Apakah cukup worth it buat teman-teman? Silakan komen di kolom komentar ya. Silakan komen di kolom komentar. Apakah teman-teman worth it untuk beli saham ASII? Feel free for comment ya. Saling sharing is okay. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.